Seringkali saat kita jatuh sakit, fokus kita langsung tertuju pada pengobatan luar, obat, rumah sakit, terapi fisik. Namun, sedikit yang benar-benar bertanya, apa yang sedang tubuhku coba sampaikan? Sakit bukan hanya gejala biologis, melainkan juga sinyal batin dan spiritual. Ia bisa jadi akibat ketidakseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Konten ini tidak menolak pengobatan medis. Sebaliknya, ia mengajakmu memahami kesembuhan sebagai proses utuh, dengan menyadari bahwa tubuh sudah memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya, selama kita tidak terus-menerus menghalanginya. Tubuh, ciptaan dengan kekuatan penyembuhan. Tubuh manusia bukanlah benda mati, tapi ekosistem hidup. Organ-organ, sel, jaringan, dan sistem saraf bekerja seperti orkestra harmonis. Beberapa kemampuan penyembuhan alami tubuh. Homeostasis, tubuh menjaga keseimbangan suhu, gula darah, tekanan, hormon. Generasi sel, luka sembuh, kulit tumbuh kembali, tulang menyatu. Sistem imun, membentuk pertahanan alami terhadap virus dan bakteri. Detoksifikasi, hati, ginjal, paru, kulit membuang racun secara rutin. Setiap hari, tanpa kita sadari, tubuh memperbaiki ribuan kerusakan. Ia hanya butuh dukungan, bukan gangguan. Apa yang menghalangi kesembuhan? Jika tubuh kita secanggih itu, lalu kenapa masih sakit? Karena banyak dari kita tanpa sadar memberi makanan beracun pengawet, MSG, gula berlebihan. Kurang istirahat, tidur tak berkualitas. Terpapar stres kronis, emosi negatif yang tak pernah selesai. Berpikir negatif, aku tak akan sembuh, aku sudah divonis. Kehilangan makna hidup, jiwa kosong, tidak tersambung pada tujuan. Sakit adalah alarm. Saat kamu tidak mendengarkan bisikan lembut tubuh, ia akan berteriak lewat nyeri, demam, pusing, bahkan penyakit kronis. Kunci penyembuhan alami. Inilah kunci-kunci untuk membuka pintu penyembuhan dari dalam. 1. Istirahat yang berkualitas. Saat tidur, otak memproduksi hormon penyembuh seperti melatonin dan hormon pertumbuhan. Sistem kekebalan diperkuat, dan jaringan diperbaiki. 2. Pola makan alami dan seimbang. Makanan adalah informasi bagi tubuh. Konsumsilah yang berasal dari bumi, buah, sayur, rempah, biji-bijian, bukan dari pabrik. 3. Hidrasi yang cukup. Air membantu sistem pencernaan, sirkulasi, detoksifikasi, dan metabolisme bekerja optimal. 4. Matahari pagi. Cahaya pagi memberi vitamin D, memperbaiki mood, dan memperkuat imun. 5. Relaksasi dan napas sadar. Napas dalam dan lambat menenangkan sistem saraf simpatis, yang menyebabkan stres, dan mengaktifkan parasimpatis, yang membantu penyembuhan. Penyembuhan psikologis. Tubuh dan pikiran saling terhubung. Pikiran yang penuh ketakutan, marah, dendam, dan cemas menciptakan hormon racun seperti kortisol berlebih. Pikiran emosi hormon gejala penyakit. Contoh, seseorang yang mengalami kesedihan mendalam bisa benar-benar merasa nyeri di dada, lemas, atau bahkan kehilangan nafsu makan. Ini bukan halusinasi, itu efek nyata dari koneksi psikosomatis. Cara menguatkan mental. Gunakan afirmasi positif, aku percaya tubuhku mampu. Lakukan jurnal penyembuhan, tulis rasa, harapan, rasa syukur. Bangun rasa cukup dan ikhlas. Pelajari terapi mindfulness dan self-compassion. Penyembuhan spiritual. Kesembuhan sejati tak hanya menyentuh tubuh, tapi juga membebaskan jiwa. Banyak penyakit yang justru mulai sembuh ketika seseorang mulai memaafkan, bersyukur, menerima takdir, mengingat Tuhan. Spirit menyembuhkan. Bagi orang beriman, rasa sakit adalah ujian dan kasih sayang Allah. Tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, kecuali akan digugurkan dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saat ruh bersih dan tenang, tubuh akan menyusul pulih. Praktik harian, membuka jalur kesembuhan. Bukan teori yang menyembuhkan, tapi rutinitas yang dirawat. Berikut contoh ritual harian sederhana. Pagi, bangun sebelum matahari, minum air hangat plus lemon. Tarik napas panjang sambil mengucap syukur. Berjemur 10-15 menit.
Siang, hindari makan berlebihan. Relaksasi napas 3 menit. Jeda dari aktivitas digital. Minum air dan teh herbal. Malam, makan ringan, tidur sebelum larut. Menulis syukur harian. Afirmasi positif, tubuhku membaik. Aku tenang. Doa dan perenungan diri. Sebagai penutup konten kali ini, jangan lupa, percaya dan berserah. Tubuhmu bukan musuh, bukan benda mati, bukan makhluk lemah. Ia adalah makhluk cerdas yang mendengar, merespon, dan merawatmu. Jangan buru-buru ingin sembuh, sebab kesembuhan sejati bukan hanya bebas dari gejala, tetapi kembali pada jati diri yang utuh, yang penuh makna, tenang, dan sadar. Tubuhmu tahu caranya sembuh. Tugasmu hanya beri ruang, beri cinta, dan beri waktu. Sampai jumpa di video terang kehidupan berikutnya. Semoga bermanfaat. Oke.